Tuntutan pidana penjara selama 12 tahun terhadap berdiri terdakwa Indonesia. Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan pidana penjara tersebut terlalu berat jika dibandingkan dengan kesalahan terdakwa. Bagaimana kronologis perkara itu yaitu bahwa terdakwa Indonesia pada mulanya terkait dalam usaha atau diterima berawal dari ada kondisi timah TPK selaku pemegang hiu penambangan timah di wilayah Bangka Belitung sedang berusaha untuk meningkatkan produksi timah dan meningkatkan penjualan ekspor timah. Di lain pihak ada perusahaan smelter swasta di Bangka Belitung juga sedang berusaha meningkatkan produksinya. Salah satu smelter swasta tersebut adalah PT Limpayan Protein atau PT LPD. Bahwa terdakwa apabila dikaitkan dengan PT LPD, jika ada pertemuan dengan PT Timah TPK, terdakwa tampil mewakili dan atas nama PT LPD namun terdakwa tidak termasuk dalam struktur pengurus PT LPD, terdakwa tidak masuk komisaris, tidak masuk dalam direksi, serta bukan pemegang saham. Terdakwa beralasan hanya bermaksud membantu temannya yaitu direktur utama swasta karena terdakwa memiliki pengalaman mengelola usaha dalam batu bara di Kalimantan. Bahwa terdakwa bukan pengurus personal PT LPD sehingga terdakwa bukan pembuat keputusan kerjasama program timah antara PT Timah TPK dan PT LPD. Begitu pula terdakwa tidak mengetahui administrasi dan keuangan baik pada PT LPD maupun pada PT Timah TPK. Bahwa dengan keadaan tersebut terdakwa tidak berperan besar dalam hubungan kerjasama program timah antara PT Timah TPK dengan PT LPD maupun dengan para pengusaha smelter program timah lainnya yang menjadi kerjasama dengan PT Timah TPK. Bahwa PT Timah TPK dan PT LPD bukan penambang ilegal. Keduanya memiliki IUP dan IUCP. Pihak yang melakukan penambangan ilegal adalah masyarakat yang jumlahnya ribuan orang. Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara dijatuhkan terhadap terdakwa Adi Muiz, kemudian terdakwa Suparta dan terdakwa Reza Andriansa terlalu tinggi dan harus dikurangi. Kemudian mengenai tadi pasaran sudah dipertimbangkan, kita sudah berikan tadi dibacakan oleh kita. Selanjutnya silakan berdiri terdakwa Adi Muiz saja. Nanti selanjutnya mengadili satu menyatakan terdakwa Adi Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah pada tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan satu primer dan dakwaan kedua primer. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama selama 6 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 210 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 tahun setelah putusan pengadilan memperoleh ungkapan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilarang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Menetapkan masa penahanan telah dalam terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanannya. Kemudian mengenai barang bukti, ya, kita konform, kita sama dengan penuntutmu, ya, semuanya. Kemudian membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 7.500 rupiah. Ya, itu untuk terdakwa yang silakan dulu. Kemudian terdakwa
Suparta, silakan berdiri. Menghadiri, satu menyatakan terdakwa Suparta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan 1 primer dan dakwaan kedua primer. 2 menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Membebankan terdakwa membayar uang pengganti sebesar 4 triliun 571 miliar 438 juta 592 juta 561,56 sen dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut baik selama 1 bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap benda milik terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilarang untuk membayar uang pengganti dalam terdakwa tidak membayar harta benda lagi, tidak mempunyai harta benda lagi yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun dengan bayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kekayaan membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti. 4. Menetapkan masa penantian dari terdakwa dikurangkan seluruh dari dijatuhkan. 5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Kemudian barang bukti sama kita konform seluruhnya dengan penuntut umum. Kemudian menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500. Oke, silakan duduknya. Karena terdakwa Reza menghadiri menyatakan terdakwa Reza Andriansah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer. Dalam dakwaan primer ya, nggak ada keduanya. Dalam dakwaan primer menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menyatakan barang bukti sama ya dengan penuntut umum konform kita. Kemudian membebankan biaya kepada terdakwa menetapkan terdakwa tetap ditahan, kemudian penanganan pelajaran terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, kemudian membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp7.500. Demikianlah diputuskan dalam sidang permulaan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 oleh Eko Winanto SHM selaku hakim kedua, Suparmansyah Pak SHM dari Usman SHM dan Hakim Eko dari Basir SHM dan Mulyono Dwi Purwanto AK SHM AB CFP masing-masing sebagai pemuka diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23. Ko Harvey, gimana ko? 6 tahun ko? Ko Harvey, 6 tahun gimana ko Harvey? Puas nggak? Padaksa, Kak. Sampingan Padaksa. Padaksa, agak melihat nomornya Padaksa. Blockingan. Padaksa. Ko Harvey 6 tahun nih Ko Harvey. Ko Harvey 6 tahun gimana ko? Terima ya ko? Harvey.